Aku bekerja untuk sistem bab 4. Bisa-bisanya memanggil Austin sebagai Pak Austin. Sharon terkejut hingga menganga. Bukannya Austin hanya seorang staf biasa. Bagaimana mungkin dia menjadi presidir Hotel Peninsula? Pendapatan tahunan Hotel Peninsula selalu lebih dari 200 miliar. Dalam sebulan, pendapatannya cukup untuk mengejar apa yang dihasilkan keluarga Jaden dalam setahun. Bisa-bisanya Sharon melewatkan orang kaya semacam ini. Sharon merasa bahwa dirinya adalah orang yang sangat konyol. Saat melihat staf manajemen Hotel Peninsula, Austin mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, "Ayo, mulai hari ini, kita adalah rekan kerja." Ya, benar, yang dikatakan oleh Pak Austin benar. Ucapan Austin membuat manajer tingkat menengah dan tinggi hotel sangat terkejut. Orang yang melakukan pembelian penuh Hotel Peninsula ternyata sangat muda dan ramah. Sungguh sulit untuk dipercaya. Pak Austin, mari kita pergi ke ruang rapat di lantai atas dulu. Kamu sudah menjadi pemilik hotel sekarang, jadi kami harus melaporkan pekerjaan kami kepadamu. Oke, ayo kita pergi. Sekarang, Austin pun berusaha sebaik mungkin untuk menyesuaikan diri dengan identitasnya. Ini sudah menjadi bisnisnya sendiri. Bagaimanapun, dia pasti harus memahaminya. Pak Austin, silakan lewat sini. Dengan pengawalan sekelompok eksekutif, Austin tiba di ruang rapat yang berada di lantai 5. Pak Austin, ini adalah laporan keuangan kita, serta statistik pengeluaran terkini, silakan dilihat. Melihat tumpukan besar berkas di atas meja, Austin ternyata sudah meremehkan biaya pengelolaan hotel. Austin bukan seorang profesional, bahkan orang yang sangat memahami ini pun memerlukan beberapa hari untuk selesai membacanya. Aku tak akan melihat ini lagi. Semuanya berjalan sesuai dengan pola lama saja, ucap Austin. Jika mempercayai orang, tidak perlu meragukan. Meskipun aku adalah bos baru dan kita sebelumnya tidak pernah berinteraksi, aku melihat kejujuran dalam mata kalian. Aku yakin kalian tidak akan melakukan kesalahan. Setelah melakukan penjualan selama lebih dari 1 tahun, Austin bisa berbicara dalam situasi seperti ini dengan linear. Ucapan dari Austin membuat manajemen tingkat menengah dan tinggi hotel itu sangat bersyukur. Hari ini adalah pertemuan pertama kali dan tak disangka bahwa bos baru mereka ternyata begitu percaya dengan mereka. Ini terlalu mengharukan. Terima kasih atas kepercayaan bos. Kami pasti akan melakukan yang terbaik, bekerja keras sampai titik darah penghabisan dan berjuang untuk menciptakan prestasi yang lebih baik lagi. Ya, aku percaya pada kalian. Tok, tok, tok. Saat Austin bersiap untuk pergi terdengar suara ketukan pintu yang tergesa-gesa. Masuklah, kata Austin. Seorang wanita yang bekerja di Hotel Peninsula masuk dengan sangat cemas. Pak Darren, tamu kamar 1704 ingin mengajukan keluhan tentang hotel kita. Kami tidak bisa mencegahnya lagi. Harap segera tangani masalah ini. Mengajukan keluhan. Kenapa? Dia telah mengajukan permohonan layanan sewa mobil di hotel kita kemarin. Tapi mobil Mercedes-Benz yang dia ingin sewa dipaksa dipinjam oleh pelanggan VIP dengan menggunakan hak istimewa mereka. Kami menawarkan layanan penggantian mobil, tapi dia menolak dan ingin mengajukan keluhan terhadap kita. Jadi, Darren tidak berbicara. Bosnya ada di sini, dia harus menghargai pendapatnya. Lakukan urusan kalian sendiri, aku akan ke sana. Austin bangun dan keluar. Dia memang tidak terlalu memahami peraturan hotel, tetapi pelanggan VIP memang mendapatkan lebih banyak hak istimewa dibandingkan tamu biasa. Sepertinya tidak ada kesalahan juga dari pihak hotel. Setelah naik lift menuju lantai 17, Austin pun mengetuk pintu kamar 1704. Biar ku beritahu, kalau kalian tidak memberi penjelasan yang masuk akal hari ini, aku akan. Begitu membuka pintu kamar dan melihat orang yang berdiri di pintu, Jenny George langsung terdiam di tempat. Ini, dari mana pria ini datang? Bukannya dia terlalu tampan? Apa kamu ingin mengajukan keluhan kepada kami? Tanya Austin. Tidak, tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Kamu hanya perlu mengatur mobil lain untukku saja, ucap Jenny dengan sopan. Siapa yang tega melaporkan pria setampan ini? Bisa-bisanya dia berteriak keras pada pria tampan ini. Citra wanita sopan Jenny sudah sepenuhnya hancur. Aku memiliki Pagani. Kalau tidak keberatan, kamu dapat mengendarainya. Apa? Apa katamu? Kamu akan meminjamkan Pagani untukku. Benar, jika berbicara soal kelas, seharusnya lebih baik dari Mercedes-Benz.
Lupakan saja, dengan kekuatan finansialku, aku hanya mampu menyewa Mercedes-Benz, mobil. Selevel Pagani, aku tidak mampu menyewanya, ucap Jenny. Selain itu, meskipun mampu untuk menyewa, aku juga tidak bisa mengemudikannya. Katanya, mobil super itu berbeda dengan mobil lainnya. Begini saja, kamu ingin pergi ke mana? Aku akan mengantarmu. Sebagai tamu hotel, karena mengalami hal seperti ini, perjalanan ini harus diberikan secara gratis oleh Austin. Ini tidak bisa dianggap sebagai pesanan. Uber, kamu akan mengantarku? Tanya Jenny yang sangat terkejut hingga tak bisa menutup mulutnya. Pria yang begitu tampan ini ingin mengendarai Pagani hanya untuk mengantarkan dirinya ke acara pernikahan. Apakah dia sudah menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya? Itu tidak baik, terlalu merepotkanmu. Kalau kamu tidak mau, tidak apa. Apa? Aku akan berusaha mendatangkan sebuah Mercedes-Benz dalam waktu yang paling singkat. Austin tidak memiliki banyak relasi, jadi meminjam Mercedes-Benz adalah hal yang mustahil. Namun, uang dapat menggerakkan segala hal. Di dalam kartunya masih ada uang tunai sebanyak 20 miliar. Bukanlah hal yang sulit jika dia ingin mendapatkan mobil Mercedes-Benz. Jenny terdiam. Apakah orang yang tampan selalu begitu polos? Dia hanya sedang bersikap sopan. Aku cukup terburu-buru, jadi tolong antarkan aku. Baik, sesuai yang kamu inginkan saja. Kak, tunggu sebentar. Aku akan ganti pakaian dulu. Oke, sekitar 10 menit kemudian Jenny telah berganti pakaian. Gaun pendek berwarna biru muda menyoroti lekuk tubuh yang penuh di bagian depan dan menunjukkannya dengan sangat jelas. Ditambah dengan sepatu hak tinggi berwarna hitam, aura yang dipancarkannya tiba-tiba berubah. Aku sudah mengganti pakaian, mari kita pergi sekarang. Baik, saat ini, di pintu masuk hotel, situasinya sudah menjadi sangat ramai. Jaden, segeralah pergi. Austin akan segera keluar, aku tidak ingin membuatnya salah paham. Ucap Sharon, apa yang kamu katakan? Bukankah kamu sudah bersamaku? Ketika Austin berbalik, barulah aku menyadari bahwa aku masih mencintainya. Jadi sekarang, aku tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Dasar jalang, apa kamu benar-benar berpikir Austin akan menyukaimu lagi? Astaga, itu benar-benar mimpi di siang bolong. Usai mengumpat sejenak, Jaden mengajak temannya pergi dengan mobil. Mereka meninggalkan Sharon dan dua sahabatnya di sana. Sharon, kamu barusan berbicara seperti itu tentang Austin. Apakah dia masih akan berubah pikiran? Tentu. Meskipun aku sudah melakukan kesalahan, di antara kami ada fondasi perasaan. Selama aku meminta maaf kepadanya dengan tulus, dia pasti akan memaafkanku. Apa yang kamu katakan masuk akal. Jangan bicara tentang hal itu dulu. Menurutku dia masih lama baru akan keluar. Kita juga jangan diam saja. Mari kita bersihkan mobilnya dulu. Aku masih harus naik ke mobil ini nanti. Ucap Sharon, aku sangat iri padamu. Dalam hidupku ini, sepertinya aku tidak akan memiliki kesempatan untuk duduk di Pagani. Jangan mengeluh. Setelah hubungan kami menjadi lebih baik, menurutku dia akan membiarkan diriku menggunakan mobil ini. Hingga saat itu, aku akan mengajak kalian berkeliling. Kalau begitu, aku akan mengucapkan terima kasih dulu. Baiklah, apakah ada tisu di dalam tas? Ayo, kita mulai membersihkan. Saat Sharon dan yang lainnya sedang bersenang-senang, Austin dan Jenny keluar dari hotel. Apa yang sedang kalian lakukan? Bab 5. Sayang, kami melihat mobil kamu kotor, jadi berpikir untuk membantu membersihkannya. Saat berbicara, Sharon melihat Jenny, lalu bertanya sambil tersenyum lebar, dia seharusnya sekretarismu, petik terbalik kan? Mulai sekarang, biarkan aku yang mengurus semuanya. Kamu tidak memerlukannya lagi. Apa dia mirip seperti sekretarisku? Jangan mengada. Ada. Kalau begitu, apa hubungan kalian berdua? Apakah kalian pacaran? Apa tidak boleh? Tanya Austin. Sosoknya jauh lebih seksi darimu. Apa kamu pikir aku masih bisa tertarik padamu? Jenny merasa tegang untuk beberapa saat, bahkan merasa agak tidak percaya. Dia baru saja mengenalnya kurang dari setengah jam. Apakah dia sudah dijadikan kekasih secepat itu? Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba hingga membuat Jenny sulit mempercayainya. Austin tampak seperti seorang pria yang berwibawa. Dia pasti bukanlah pria brengsek yang bermain-main dengan perasaan. Bukan, Austin, apa kamu tidak mencintaiku lagi? Apa kamu melupakan segala kenangan indah kita bersama? Walaupun bentuk tubuhnya lebih sempurna daripada aku,
tidak mungkin kemampuannya lebih baik daripadaku. 3. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu bahwa kemampuanku tidak sebaik kamu? Bantah Jenny yang kesal. Jangan kalah dalam semangat, meskipun Anda sendiri belum pernah mengalami hal seperti itu, Anda juga tidak boleh kalah dalam semangat. Austin menghela napas. Dia, tampan dan kaya, juga disukai oleh siapapun. Kalau tidak ada hal lain, tolong. Minggir, aku harus pergi, ucap Austin dengan nada datar. Sharon dan kedua sahabatnya mematung sembari memberikan jalan. Pintu sayap dari Pagani terbuka, lalu Austin dan Jenny naik mobil. Mereka pergi dengan penuh percaya diri. Melihat interior Pagani, mata Jenny langsung terpana. Mobil sport benar-benar berbeda. Meskipun Mercedes-Benz, BMW dan Audi dianggap sebagai mobil yang bagus, tetapi bila dibandingkan dengan Pagani, itu sama sekali tidak berada di level yang sama. Pak Austin, aku berharap kamu tidak salah paham. Kata-kataku barusan hanya untuk membuatnya marah saja. Aku bukan orang yang sembarangan, jelas Jenny. Sekarang ini aku hanya seorang sopir. Jadi, hal-hal yang menyangkut privasimu itu tidak penting bagiku. Jenny sedikit kecewa, tetapi ketika dipikir-pikir, ini sangat normal. Mereka baru saja berkenalan dan belum akrab. Tidak mungkin Austin memiliki pikiran lain tentang dirinya. Aku minta maaf untuk hal yang baru saja terjadi. Aku tidak seharusnya mengancam untuk mengadukan hotel kalian. Tidak apa-apa, ini adalah tanggung jawab kami, ucap Austin sambil mengemudi. Kemudian, dia bertanya, ingin pergi kemana? Kamu, Hotel Splendid, teman sekolahku mengadakan pernikahan di sana. Oke, aku tahu di mana itu, ucap Austin sambil mengangguk. Pantas saja dia ingin menyewa Mercedes-Benz. Ternyata demi harga dirinya untuk menghadiri pernikahan. Di depan Hotel Splendid, berdiri sebuah gerbang yang dibuat dari balon, beraneka ragam warna, sungguh tampak indah. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jenny? Ini sudah hampir pukul 12 siang. Upacara pernikahan akan dimulai, kenapa dia belum datang juga? Ucap seorang wanita berambut pirang. Jenny sudah berbeda sekarang. Dia menjalin hubungan dengan seorang pria kaya raya. Waktu mereka sangat berharga, tidak seperti kita yang begitu santai. Seorang gadis berambut pendek berkata, beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan, pacarnya telah membelikan dia sebuah Mercedes-Benz. Hidupnya sudah sepenuhnya berubah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Beberapa hari yang lalu, aku bahkan melihatnya naik bus. Dari mana datangnya pacar kaya raya itu? Hanya untuk pamer saja. Benarkah? Wanita berambut pendek berkata, kita adalah teman sekolah, bukan orang asing, bukannya bualannya terlalu berlebihan. Pacar kita semua adalah anak orang kaya. Dia iri dan dengki jadi berbicara seperti itu. Dia sengaja ingin membuat kita marah. Kalau kamu bilang begitu, aku benar-benar percaya. Astaga, lihatlah, ini adalah mobil sport, Pagani Zonda. Mendengar teriakan tamu lainnya, beberapa wanita sontak mendongak untuk melihat. Mereka secara terkejut mendapati sebuah mobil sport berwarna perak tampak perlahan mendekat. Mungkinkah datang untuk menghadiri pernikahan? Tanya gadis berambut pirang. Tidak mungkin, Yulia adalah teman sekelas kita. Dia dan suaminya berasal dari keluarga biasa, bagaimana mungkin mereka mengenal teman yang memiliki mobil sport? Mungkin mereka hanya sekadar lewat di sini. Tapi, mobil ini benar-benar keren, pasti harganya lebih dari 20 miliar. Ada kemungkinan itu. Di bawah tatapan semua orang, Austin memarkir mobilnya di depan pintu hotel. Begitu pintu sayapnya terbuka, Jenny turun sambil membawa tas tangannya. Hal ini membuat semua orang terpaku. Jenny, bisa-bisanya kamu datang dengan mobil sport. Dia kebetulan ada waktu hari ini, jadi mengantarku ke sini, ucap Jenny yang panik. Di dalam hatinya, dia berdoa agar Austin tidak membongkarnya. Jika tidak, dia tak akan mampu berbohong. Jenny, kamu memang hebat berhasil mendapatkan pacar yang begitu kaya raya. Jujurlah, cara apa yang kamu gunakan untuk menaklukkannya? Kini, para wanita ini telah percaya bahwa Jenny tidak berbual, melainkan dia benar-benar menjalin hubungan dengan seorang pacar kaya. Jenny membungkuk, lalu melihat Austin yang berada di dalam mobil. Terima kasih, berhati-hatilah di jalan. Iya, Austin mengangguk, lalu mulai menyetir mobilnya. Sebelumnya, Austin telah memanfaatkan Jenny sebagai pacar palsu. Kali ini,
Dia juga membantunya sehingga utang budinya bisa dianggap lunas. Ring, ring, ring. Baru saja mengemudikan mobil tidak lama, ponsel Austin berbunyi. Itu adalah panggilan dari nyonya pemilik rumah. Pemilik rumah Austin adalah seorang wanita parubaya bernama Kayla Wesley. Dia berusia lebih dari 40 tahun. Setiap harinya, selain bermain mahjong, pekerjaannya adalah menagih uang sewa dari 3 rumah yang dimilikinya. Setiap kali melihat teleponnya, Austin selalu merasa gemetar ketakutan. Sebab, setiap kali dia menelepon, selalu mengatakan bahwa dia telah menunggak pembayaran sewa rumah. Namun kali ini, Austin tidak takut. Hatinya tenang dan tenteram. Ini hanya masalah membayar sewa. Dia sanggup membayarnya. Austin, kamu sudah terlambat membayar sewa rumah selama 18 hari. Kapan kamu akan membayar sewa rumah bulan ini? Begitu telepon terhubung, suara teriakan Kayla sontak terdengar. Tenang saja, aku akan mengirim uangnya sekarang juga. Cepat kembali, aku masih ada urusan lain nanti. Biaya sewa bisa ditransfer melalui ponsel. Tetapi Austin tidak berencana untuk tinggal di sana lagi. Meskipun belum memiliki rumah sendiri, Hotel Peninsula sudah menjadi miliknya. Dia benar-benar bisa pindah dan tinggal di hotel. Kenapa harus menderita di rumah sewaan? Dia baru saja akan kembali untuk mengemas barang-barang dan pergi. Lingkungan tempat Austin tinggal adalah sebuah lingkungan tua yang hampir berumur 30 tahun. Selain sewa yang murah, hampir tidak ada keuntungan lainnya. Kompleks PC, gedung nomor 4, unit 3, kamar 602, Kayla dan putrinya sedang makan siang sambil menonton serial populer. Catatan pencuri makam, Ibu, bukannya hanya uang sewa yang tertunggak beberapa hari. Jangan terus mendesak Austin. Orang yang berbicara adalah putri Kayla, Jessica Theodore. Dia telah belajar di rumah sejak lulus kuliah dan menyiapkan diri untuk ujian pegawai negeri. Paras Jessica cukup cantik, bukan tipe seperti Jen yang anggun dan berwibawa, melainkan memberi kesan seolah-olah dia adalah seorang gadis tetangga. Bagaimana bisa ibu tidak mendesaknya? Bagaimana kalau suatu hari dia kabur? Bukankah sewa rumah akan menjadi sia-sia? Tidak akan. Austin bukan orang seperti itu. Jelas Jessica, bagaimana kamu bisa begitu yakin dia bukan orang seperti itu? Tanya Kayla. Biar ku beritahu. Lebih baik jangan memiliki pemikiran lain. Kalian berdua tidak mungkin bersama. Aku tidak akan merestui hubungan kalian. Lantaran Sharon merasa bahwa rumah yang disewa Austin terlalu buruk, dia sangat jarang datang ke sini. Jadi, Kayla dan putrinya tidak mengetahui bahwa Austin memiliki pacar. Mereka selalu mengira dia masih lajang. Kenapa tidak boleh? Bukan hanya ganteng, Austin juga bekerja keras. Menurutku dia cukup baik. Ganteng itu tidak berguna. Tidak bisa dijadikan makanan. Kayla menjelaskan. Kamu adalah orang yang akan menjadi pegawai negeri di masa depan. Saat berada di unit kerja, dengan penampilanmu ini para anak muda yang mengejarmu pasti lebih baik dari Austin. Jadi, kenapa harus bersama dia yang hanya seorang pekerja kantoran? Bab 6. Jessica tidak berbicara lagi. Apa yang dikatakan ibunya juga masuk akal. Harga rumah di Centralona sangat mahal, seringkali mencapai puluhan miliar per unit. Dengan gaji Austin tampaknya sangat sulit untuk membeli rumah di Centralona. Apalagi, mobil kancil miliknya memang sedikit menurun nilainya. Ini semua adalah masalah. Tampaknya, Jessica lebih baik menghadapi realitas. Tok, tok, tok. Mendengar suara ketukan pintu, Jessica segera meletakkan sumpit dan mangkuknya untuk membuka pintu. Kak Austin, kamu sudah datang. Austin mengangguk. Di mana ibumu? Aku datang untuk membayar uang sewa. Kayla mengikutinya dari belakang. Bukankah hanya uang sewa? Kamu cukup melakukan transfer. Bang, tidak perlu mengambil cuti dan datang kemari. Secara pribadi, Kayla memang tidak begitu menyukai Austin, tetapi saat bertemu, Kayla masih cukup sopan. Aku tidak mengambil cuti. Aku sudah dipecat oleh perusahaan dan sekarang sudah bebas, kata Austin. Jantung Kayla terlonjak kaget. Austin telah dipecat oleh perusahaannya. Jika dia masih tinggal di sini, apa yang akan dia gunakan untuk membayar sewa rumah di masa depan? Seiring terdengarnya suara, ponsel Kayla pun berbunyi. Dia menemukan bahwa Austin telah mentransfer 8 juta kepadanya. Biaya sewa rumah adalah 4 juta. Kenapa kamu mentransfer 8 juta kepadaku? Aku sudah menunggak sewa rumah selama 18 hari. Anggap saja untuk 2 bulan. Biaya sewa sudah kulunasi. Aku tidak akan tinggal di sini lagi ke depannya. Tidak tinggal di sini lagi. Mendengar Austin berkata seperti itu, Kayla bukannya tidak merasa disayangkan, dia malah merasa sedikit gembira. Dengan cara ini,
dia bisa mendapatkan penyewa yang lebih mampu sehingga tidak menunggak pembayaran sewa. Iya, aku tidak akan tinggal lagi di sini. Aku kembali untuk merapikan barang-barangku, lalu pergi sekarang. Kalau begitu, maaf sekali, aku mendapat lebih 1 juta darimu. Lantaran Austin begitu murah hati, sikap Kayla tentu menjadi lebih sopan. Setelah kenal begitu lama, tentu ada sedikit perasaan yang tersisa. Tidak apa-apa, sebelumnya aku selalu menunggak pembayaran sewa, aku juga merasa tidak enak. Jessica, jangan hanya menganggur, bantu Austin untuk membereskan barangnya. Meskipun tidak suka dengan keadaan ekonomi Austin yang miskin, Kayla masih sangat menghargai kepribadian pria itu, apalagi dia cukup tampan. Dia tidak akan tinggal di sini lagi, bahkan memberinya uang 1 juta tambahan. Kayla tentu harus berpura-pura baik, tidak boleh terlalu kejam. Oke, aku akan mengganti pakaian. Austin tidak memiliki banyak barang untuk dibereskan, benda paling berharga adalah selimut yang dibawanya dari panti asuhan. Itu memang bukan barang yang berharga, tetapi bagi dia, itu memiliki arti yang luar biasa. Dia bisa membeli barang baru lainnya, tetapi selimut itu harus dibawa pergi. Austin tampak memegang 2 selimut, sementara Kayla dan Jessica membawa barang-barang kecil lainnya. Mereka hendak membantu Austin untuk membawanya ke bawah. Meskipun sudah tidak berhubungan, tanpa membicarakan uang, Kayla sebenarnya masih cukup baik. Austin, kamu sudah dipecat dari perusahaan, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tanya Kayla ketika mereka turun gedung. Menjadi sopir Uber, aku seharusnya tidak akan mati kelaparan. Kayla dan Jessica saling memandang. Mereka bisa memahami pemikiran masing-masing. Perkataan Kayla memang ada benarnya, menjalin hubungan cinta harus lebih realistis. Jika si pria bahkan tidak memiliki pendapatan yang stabil, bagaimana mereka bisa hidup di masa depan? Ibu, lihatlah, di bawah rumah kita bisa-bisanya ada mobil sport. Melihat mobil sport perak yang terparkir di bawah, Jessica berteriak kegirangan. Dia adalah orang yang tidak tahu tentang mobil, selain Mercedes, BMW, dan Audi, dia tidak mengenal yang lainnya. Namun, melihat bentuknya saja, dia sudah bisa tahu ini adalah mobil sport dan harganya pasti tidak murah. Sungguh aneh, siapa yang bisa mengendarai mobil sport ke kompleks tua kita ini? Gumam Kayla. Jelas, dia juga tahu bahwa mobil ini tidak murah. Austin, mana mobilmu? Aku tidak melihatnya. Kayla mencari cukup lama, tetapi tidak dapat menemukan mobil tua Austin. Aku tidak membawa kancil lagi, sudah kuganti dengan mobil ini. Austin menekan kunci mobilnya lalu pintu sayap Pagani terbuka. Hal itu membuat Kayla dan Jessica terkejut. Apa? Apa yang kamu katakan? Ini mobilmu? Tanya Jessica dengan terkejut. Baru saja kuganti hari ini, jawab Austin. Mobil ini tidak murah, kan? Lumayan, sekitar 50 miliar. Sembari berkata demikian, Austin menaruh semua barangnya di kursi penumpang depan dan merasa lebih lega. Austin, kapan kamu menjadi begitu kaya? Bukankah kamu hanya pekerja kantoran biasa? Aku bekerja keras hanya untuk merasakan hidup. Austin berkata, aku tidak mau berpura-pura lagi. Aku sebenarnya adalah anak orang kaya. Usai berkata demikian, Austin duduk di kursi pengemudi dan pergi dengan bangga. Melihat lampu belakang mobil Austin, seluruh tubuh Jessica menjadi tidak nyaman. Ibu, bukannya Austin yatim piatu, dan bilang orang tuanya sudah lama meninggal. Bagaimana bisa dia menjadi anak orang kaya? Mungkin dia merampok kuburan orang tuanya. Ibu pernah bilang bahwa Austin miskin dan tidak membiarkan kita bersama. Sekarang dia sudah kaya, apa kita bisa? Jangan pikirkan hal-hal yang tidak berguna, ucap Kayla. Dulu, dia tidak layak untukmu, sekarang kamu tidak layak untuknya. Tidak ada pengaruh apa-apa bagimu, pulang dan belajar di rumah. Setengah jam kemudian, Austin mengendarai mobilnya ke Hotel Peninsula dan bertemu dengan Darren di lobi. Pak Austin, kamar Presidential Suite sudah disiapkan. Dalam perjalanan pulang, Austin sudah menceritakan semua kejadian kepada Darren. Dalam waktu dekat, dia akan menginap di hotel untuk beberapa hari. Setelah memiliki waktu, dia akan membeli rumah. Austin mengangguk. Bantu aku membawa barang-barang dari mobil ke dalam, lalu bawakan sedikit makanan. Aku sudah sibuk. Seharian, bisa mati kelaparan. Baiklah, Pak Austin. Aku akan
Mengurusnya sekarang, efisiensi kerja Darren sangat luar biasa. Kurang dari setengah jam, dia telah menyelesaikan dan mengatur semua urusan dengan tepat. Setelah makan, Austin menikmati mandinya dan merasakan kesenangan orang kaya. Ring, ring, ring. Ponsel yang diletakkan di samping berdering. Itu merupakan telepon dari rekan kerja di kantornya, Caroline Payne. Caroline lebih tua 4 tahun dari Austin. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik dan autentik. Dia selalu membantu Austin dalam pekerjaannya. Entah apakah wanita itu memiliki tujuan lain dengan meneleponnya sekarang. Kak Caroline, kamu mencariku? Tanya Austin dengan sopan. Austin, kamu pergi begitu saja. Semua rekan kerja di perusahaan sangat tidak rela. Mereka ingin makan malam bersama dan berkumpul denganmu. Sebagai bentuk perpisahan, terima kasih. Kak Caroline, silakan menentukan tempatnya, aku akan mentraktir kalian. Ucap Austin dengan murah hati, kita ingin mengadakan perpisahan untukmu. Jadi bagaimana mungkin membiarkanmu membayar? Caroline berkata, pukul 17.30 di tempat yang sama seperti biasa kami menunggu di sana. Ya, yang dimaksud dengan tempat lama bukanlah nama restoran melainkan sebuah rumah makan yang bernama Rumah Makan Satu Rasa. Departemen mereka selalu makan bersama di sana dan selalu menyebutnya seperti itu. Ya, aku mengerti. Aku pasti akan datang tepat waktu. Baiklah, kita sudah sepakat. Ya, sampai jumpa di sana. Setelah mengakhiri panggilan telepon, Austin melihat jam tangannya. Kini, masih ada waktu lebih dari 2 jam. Dia masih bisa menikmati waktunya sebentar lagi. Pada saat ini, muncul sebuah pesan WhatsApp di ponsel Austin yang dikirim oleh Jen. Urusanku sudah hampir selesai, bisakah kamu menjemputku? Aku masih di kantor dinas perumahan dan pemukiman, tentu saja bisa. Austin menjawab, aku akan tiba dalam 30 menit lagi. Hadiah sistem hanya akan diberikan jika Austin menerima pesanan Uber. Sekarang ada pekerjaan, tentu saja harus diterima. Waktunya Austin bekerja. Bab 7. Setelah mengenakan pakaiannya dengan rapi, Austin pun keluar dari kamarnya. Dia mengemudikan mobil menuju dinas perumahan dan pemukiman. Ketika tiba di sana, Jen sudah menunggu di pintu masuk. Maaf membuatmu menunggu lama, ada sedikit kemacetan di jalan. Tidak apa-apa, aku juga baru saja keluar. Setelah naik mobil, Jen merapikan rambutnya dan ada aroma lembut yang muncul. Bu Jen, bukannya kamu seharusnya memesan dulu. Memesan apa? Jen masih sedikit belum mampu beradaptasi. Austin mengeluarkan ponselnya. Pesan Uber. Aku masih harus bergantung pada ini untuk menafkahi keluargaku. Kalau kamu tidak melakukan pemesanan, aku tidak akan mendapatkan uang. Kalau begitu, bagaimana bisa aku bertahan hidup? Kamu ini benar-benar, Jen berkata sambil tersenyum. Austin benar-benar cukup serius. Namun, tak lama kemudian, Jen bisa menerima kenyataan. Austin jelas memiliki mobil mewah seharga puluhan miliar, tetapi dia bisa-bisanya bekerja di perusahaannya sebagai seorang staf penjualan. Sekarang, setelah dia dipecat, rasanya tidak aneh jika dia mencoba menjalani hidup sebagai seorang sopir Uber. Dalam waktu singkat, di ponsel Austin, dia menerima permintaan pemesanan dari Jen dan langsung menerima pesanan tersebut. Tepat pada saat itu, suara pemberitahuan dari sistem terdengar. Berhasil menerima pesanan kedua, menjalankan misi sistem. Menjemput dan mengantarkan 2 wanita cantik dengan nilai di atas 85. Tuan berhak mendapatkan hadiah 10.000 poin keterampilan. Tingkat penyelesaian misi, setengah. Melihat misi di pikirannya, Austin tak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit. Misi ini cukup misterius. Wanita cantik seperti apa yang dapat digolongkan di atas 85? Bagaimana jika cantik menurut Austin berbeda dengan cantik menurut sistem? Namun, melihat petunjuk misi, tidak diragukan lagi bahwa Jen bisa dianggap sebagai seorang wanita cantik dengan poin di atas 85, sebab misinya telah selesai setengah. Dia tidak ingin terlalu memikirkannya dan hanya ingin menyelesaikan pesanan kali ini dulu. Bu Jen, apakah kamu tidak kembali ke kantor? Setelah melihat alamat di pesanan yang bukan di grup Sunrise, Austin pun bertanya demikian. Ini sudah hampir jam pulang kerja, jadi aku tidak akan kembali. Di rumahku juga ada komputer, aku tetap bisa bekerja. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Ya, aku selalu ingin bertanya, bagaimana bisa kamu dipecat? Bukannya kamu bekerja dengan baik? Tanya Jen di tengah jalan. Ada sedikit masalah dengan pekerjaan, jadi aku dipecat. Semenjak memiliki sistem sendiri,
hidup Austin akan berjalan di jalur yang berbeda. Dia tidak ingin mempermasalahkan hal-hal sepele yang terjadi di masa lalu lagi. Seolah-olah berbicara buruk tentang orang lain di belakang dalam menjalani hidup seseorang harus berwibawa dan tidak boleh berpikiran sempit. Tidak mungkin, beberapa hari lalu, aku telah melihat laporan dari Departemen Penjualan, kamu adalah staf penjualan top bulan lalu. Bagaimana mungkin bisa ada masalah? Bu Jen, jangan menanyakannya lagi. Pokoknya semua ini salahku, ucap Austin seraya tersenyum cerah. Mata Jen berputar-putar. Dia merasa bahwa mungkin ada hal lain yang tersembunyi dalam masalah ini sehingga harus diselidiki lebih lanjut nanti. Ring, ring, ring. Saat itu, ponsel Jen berdering. Apakah sudah ditanyakan semuanya? Aku akan mencoba mencari cara lain, tapi kamu juga harus terus berhubungan di sana. Lihat apakah kamu bisa menghubungi hotel lain. Baik, begini dulu saja. Tak lama kemudian, Jen mematikan teleponnya. Melihat ekspresi wajahnya yang cemas, Austin pun langsung membuka percakapan. Dia bertanya, apa yang terjadi? Perusahaan ingin mengadakan konferensi pers dalam waktu dekat, tapi setelah menghubungi semua hotel bintang 5 di seluruh kota, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki waktu dan ruang yang tersedia, semuanya sudah penuh. Aku benar-benar bingung bagaimana menangani situasi ini. Kenapa tidak mengundurnya saja? Konferensi pers ini sangat penting, tidak boleh ditunda terlalu lama. Kalau tidak, aku juga tidak akan terburu-buru seperti ini. Kamu bisa mencoba mengunjungi Hotel Peninsula, kelasnya seharusnya cukup, saran Austin. Berhenti bercanda, Hotel Peninsula adalah hotel bintang 5 plus dari Centralona. Aku bukannya takut untuk menghabiskan uang, tapi pasti tidak bisa melakukan reservasi, ucap Jen sambil menggelengkan kepalanya. Austin telah memandang hal ini terlalu sederhana. Perusahaan Jen hanya sedikit dikenal di industri dan tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan besar. Dengan ukuran dan kelas Hotel Peninsula, mereka sama sekali tidak akan memandang perusahaan kecil Jen. Kalaupun dia yang adalah presidir pergi ke sana sekalipun, tetap tidak ada gunanya. Belum tentu, hidup penuh dengan kejutan di mana-mana. Siapa tahu kamu akan mendapatkan sesuatu yang tak terduga karena pergi ke sana. Kamu memang pandai bicara, kalau begitu, aku akan mendengarkanmu kali ini. Mari kita berbalik dan pergi ke Hotel Peninsula, ucap Jen sembari tersenyum. Tapi, aku harus mengatakan ini dari awal. Kalau gagal mendapatkan reservasi, aku tidak akan membayar biaya perjalanan ini. Kamu harus menanggungnya. Bagaimana kalau kamu berhasil membuat reservasi? Tanya Austin dengan senyum di wajahnya. Kalau berhasil, aku akan mentraktir kamu makan. Makan sangat membosankan. Apakah aku terlihat seperti orang yang tidak sanggup makan? Kamu cukup serakah, iya. Jen sontak tertawa. Kalau berhasil, aku akan memasak untukmu secara pribadi. Wah, apa kamu bisa memasak? Tidak bisa. Kalau begitu, apakah yang kamu buat bisa dimakan? Jen memelototi Austin sekilas. Ini bukan poin utamanya. Justru karena tidak mungkin berhasil jadi aku berani mengatakan apapun. Lagi pula, aku tidak perlu melakukannya. Tunggu dan lihat saja, mungkin saja ada keajaiban. Jika keajaiban benar-benar bisa terjadi, jangankan traktir 1 kali, 10 kali pun tidak masalah. Kamu tidak pernah memasak, aku bahkan tidak ingin makan 1 kali pun. Lebih baik kamu melakukan tarian es saja. Tarian es. Kamu bahkan tidak tahu ini. Ini adalah keterampilan standar untuk penyiar wanita. Tunggu sebentar, aku akan mencari tahu. Jen membuka Google dan melakukan pencarian. Tarian ini agak. Austin tersenyum. Jika kamu tidak setuju, mungkin keajaiban tidak akan terjadi. Jen tertawa sambil menutupi mulutnya. Tidak masalah, seperti yang kukatakan sebelumnya, jangankan 1, 10 pun bukan masalah. Jen sangat percaya diri. Sebelumnya dia telah menelepon dan jelas menyatakan identitasnya. Tetapi manajer Hotel Peninsula masih tidak peduli. Selain itu, juga diinformasikan bahwa hampir 2 minggu terakhir, ruang di Hotel Peninsula sudah penuh. Jadi tidak mungkin meluangkan waktu dan tempat untuk Jen. Jadi, kali ini pasti sia-sia juga. Lagi pula Jen sedang tidak ada kerjaan, ada pria yang bersedia menjadi sopir gratis untuknya. Mungkin dia bisa menganggapnya sebagai cara untuk mengatasi kebosanan. Jadi, tidak masalah baik itu tarian es atau apapun itu. Tak lama kemudian,
Austin telah mengemudikan mobilnya menuju Hotel Peninsula. Melihat mobil Austin, seluruh penyambut tamu di pintu masuk tampak gelisah. Tetapi gerakan mereka dihentikan oleh tatapan mata Austin. Jika Jen berhasil mengetahui identitas aslinya, permainan ini tidak akan lagi menarik. Setelah parkir dengan baik, kedua orang tersebut tiba di dalam hotel. "Halo, aku ingin mencari manajer kalian, Pak Darren." Staf wanita di meja resepsionis melirik Jen, lalu melirik bosnya sendiri. Kemudian, dia berkata dengan sopan, "Halo, mari kita pergi ke ruang pertemuan dulu. Aku akan segera memberitahu Pak Darren." "Baik, terima kasih atas bantuannya." Dengan dipandu oleh staf itu, kedua orang tersebut telah tiba di ruang pertemuan. Segera, seseorang datang membawa kopi dan teh. Sikap yang begitu penuh ramah malah membuat Jen tidak tahu harus berbuat apa. Sebelumnya, dia pernah datang sekali dan tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Segera, Darren datang dengan langkah cepat, lalu berbicara dengan penuh semangat, "Halo, Bu Jen.